Assalamualaikum anak-anak. Pembelajaran hari ini melanjutkan tema 9, subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3. Pembelajaran hari ini yaitu Bahasa Indonesia, IPA, dan PPKN. Mari simak video berikut ini. Pada mata pelajaran Bahasa Indonesia yang akan Ibu jelaskan adalah iklan. Mari kita simak bersama-sama. Bentuk-bentuk iklan elektronik. Yang pertama, iklan radio. Kedua, iklan televisi. Ketiga, iklan internet. Fungsi radio yaitu sebagai sarana pendidikan, hiburan, dan sarana informasi. Radio juga mempunyai fungsi yang propaganda karena radio digunakan sebagai media pemasangan iklan. Iklan radio berupa kombinasi dari bunyi, kata-kata atau voice, dan efek suara, sound effect. Iklan radio hanya dapat kita dengar. Selanjutnya, iklan televisi. Televisi itu media elektronik yang menampilkan kombinasi suara, gambar, dan gerak sehingga disebut media audio visual. Fungsi televisi yaitu sebagai sarana hiburan, mendidik, dan memberi informasi. Iklan di televisi lebih menarik dan mempunyai nilai pesan yang tinggi. Selanjutnya, iklan internet biasanya menggunakan media komputer. Berbeda dengan radio dan televisi yang hanya dapat dilihat dan didengar, komputer mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input atau masukan, memproses input sesuai instruksi yang kita berikan. Komputer juga mampu menyimpan perintah dan hasil pengolahan, serta menyediakan output atau keluaran dalam bentuk informasi. Jika komputer terhubung ke internet, maka bisa menjadi sarana iklan. Iklan internet ada iklan yang hanya dapat dilihat, ada pula yang dapat dilihat dan didengar. Selanjutnya yaitu paparan iklan elektronik. Yang pertama melalui radio. Sebelum iklan disiarkan, terlebih dahulu dibuat naskah sesuai konsep produk yang akan diiklankan. Naskah iklan radio dibuat dengan mempertimbangkan skenario iklan, baik dialog, monolog, musik maupun efek suara. Musik dan efek suara dalam naskah iklan radio diperlukan untuk menciptakan suasana mendukung skenario. Nah anak-anak, contoh paparan iklannya bisa dilihat di buku tematik halaman 53. Berikutnya, paparan iklan melalui televisi. Sama halnya dengan iklan radio, pembuatan iklan televisi juga diawali dengan membuat rancangan. Rancangan dibuat dalam bentuk skrip atau papan cerita. Kalian juga bisa melihat contoh paparan iklan televisi di buku tematik halaman 54. Berikutnya, paparan iklan melalui internet. Paparan iklan internet ada banyak macam, salah satunya yaitu banner. Iklan internet jenis banner merupakan iklan pada papan iklan mini yang tersebar pada halaman website. Pada iklan internet diharapkan saat pembaca sedang membaca berita pada halaman website tersebut, pembaca juga tertarik pada produk-produk yang diiklankan. Nah anak-anak, untuk jelasnya kalian juga bisa melihat contoh paparan iklan internet pada buku tematik halaman 54. Selanjutnya ada unsur-unsur iklan yang agar menarik perhatian. Yang pertama ada perhatian, kedua minat, ketiga keinginan, keempat rasa percaya, dan kelima tindakan. Untuk lebih jelasnya kalian bisa membaca buku tematik halaman 64. Dalam iklan, selain unsur-unsur, diperlukan juga yang sangat penting yaitu bahasa iklan. Bahasa iklan elektronik harus mampu menarik perhatian halayak atau pemirsa. Maka dari itu ada beberapa ciri bahasa iklan elektronik, yaitu yang pertama, pilihan katanya harus menarik, harus tepat, harus logis, dan sopan. Yang kedua, itu memiliki sugesti bagi halayak. Yang ketiga yaitu menonjolkan informasi yang dipentingkan. Dan yang keempat yaitu menunjukkan sasaran.
Selanjutnya yaitu anak-anak, terakhir bahasa Indonesia ini yang akan Ibu jelaskan yaitu jenis iklan berdasarkan isinya. Yaitu ada iklan kebersihan, iklan kesehatan, iklan kecantikan, iklan pendidikan, iklan makanan, dan lain-lain. Nah anak-anak, untuk contoh iklan berdasarkan isinya, kalian pasti sudah paham. Ibu contohkan yaitu iklan makanan, contohnya KFC, McDonald, dan lain-lain. Contoh iklan kebersihan bisa juga iklan sabun, iklan sampo, dan lain-lain. Demikian penjelasan tentang pelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya kita masuk pelajaran IPA. IPA adalah zat tunggal dan zat campuran yang akan Ibu jelaskan berikut ini. Zat tunggal disebut juga zat murni, yaitu zat yang komponen penyusunnya hanya satu zat atau materi. Zat tunggal dapat berupa unsur dan senyawa. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa membaca di buku tematik halaman 57. Apa itu unsur dan apa itu senyawa. Selanjutnya yaitu zat campuran. Zat campuran adalah zat yang komponen penyusunnya terdiri dari dua zat atau lebih. Zat campuran dibedakan menjadi dua jenis, yaitu homogen dan heterogen. Berikut penjelasan apa itu zat homogen dan apa itu zat heterogen. Zat campuran homogen yaitu campuran dua jenis zat atau lebih yang sudah tidak dapat terlihat lagi bidang batas antara zat-zat yang dicampurkan. Dua jenis zat atau lebih tersebut dapat menyatu secara merata. Campuran homogen juga sering disebut sebagai larutan. Contoh dari campuran homogen yaitu udara yang tercampur dari berbagai jenis gas. Yang kedua, teh panas, campuran dari materi air, gula, dan teh. Ada juga susu hangat, campuran dari susu dan air. Dan ada juga air sirup, campuran dari air dan sirup. Itu adalah beberapa contoh dari campuran homogen. Selanjutnya yaitu zat campuran heterogen, yaitu campuran dua jenis zat atau lebih yang tidak dapat menyatu secara sempurna. Apa anak-anak contohnya? Yang pertama yaitu air dengan minyak. Dia tidak bisa menyatu secara sempurna. Yang kedua, air dengan tanah. Yang ketiga contohnya es teh. Es teh materinya yaitu ada es, air, teh, dan gula. Tetapi saat kita menyatukannya, itu menyatunya tidak sempurna. Apa yang tidak menyatu? Yaitu esnya. Esnya masih tidak menyatu secara sempurna. Masih ada es-es yang mengapung. Selanjutnya itu kopi panas. Kopi, jika kalian membuat kopi, itu campurannya adalah air, kopi, gula. Yang merata itu hanya gula dan air. Kopi itu tidak larut dengan sempurna. Masih ada bekas ampas-ampas dari kopi tersebut. Contoh yang lain yaitu ada es sirup dan ada es coklat. Nah anak-anak, itu penjelasan sedikit materi tentang zat tunggal dan zat campuran pelajaran IPA. Semoga kalian mengerti. Selanjutnya masuk ke PPKN, Persatuan dan Kesatuan. Simak penjelasan Ibu berikut ini. Berikut adalah sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Yang pertama itu kegiatan gotong royong. Anak-anak, dalam kehidupan bermasyarakat, kerjasama itu dikenal dengan sebutan gotong royong. Gotong royong itu merupakan perwujudan semangat sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Dengan gotong royong, pekerjaan seberat apapun akan terasa ringan dan cepat selesai. Sikap yang kedua yaitu menghormati keberagaman bangsa Indonesia. Tahukah kalian bahwa di Indonesia banyak sekali terdapat keberagaman? Misalnya suku, agama, ras, budaya, dan jenis kelamin. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena terlahir dan hidup di Indonesia. Karena Indonesia adalah bangsa yang sangat beragam, yaitu terdiri dari 34 provinsi,
dengan berbagai keragaman di dalamnya. Maka dari itu, dengan banyaknya keragaman tersebut, agar terwujud persatuan dan kesatuan bangsa, kita harus saling menghormati antar sesama. Seperti halnya semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sikap yang ketiga yaitu toleransi terhadap keragaman. Sikap toleransi itu berarti menahan diri, bersikap sabar, membiarkan orang berpendapat lain, dan berhati lapang dada terhadap orang-orang yang memiliki pendapat berbeda. Sikap selanjutnya yaitu selalu hidup rukun antar sesama dan saling menghargai antar sesama. Nah, anak-anak, masih banyak lagi sikap-sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Ibu yakin kalian sudah paham apa saja sikap-sikap yang harus kita miliki agar hidup rukun demi persatuan dan kesatuan bangsa. Itu saja penjelasan dari Ibu pembelajaran PPKN. Semoga semua pembelajaran yang telah Ibu jelaskan dapat kalian pahami dan bermanfaat bagi kita semua. Sekian penjelasan dari Ibu. Selamat belajar dan tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.